Kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Saya akan membacakan lanjutan dari buku yang berjudul Slow Aja. Karya penulis Brian E. Robinson, PhD. Nonaktifkan pekerjaanmu dan aktifkan hidupmu. Ini adalah video kedua yang dibacakan sesuai nama bulan. Sekarang lanjutannya adalah bulan Maret. Terima kasih telah mendengarkan audiobook dan memperluas cakrawala wawasan, memperdalamnya, sehingga kita menjadi lebih berguna, bermanfaat, lebih luas cara memandang di dunia ini. Mohon maaf kekurangannya dan translatean buku ini agak cukup rumit, tapi mudah-mudahan tidak membuat kita berhenti untuk belajar. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebudayaan, Rahayu, Namaste, Shalom. Sampurasun Horas, Assalamualaikum. Mari kita mulai. Bulan Maret. Kebahagiaan yang sudah ada saat ini tidak dapat diraih melalui usaha dan kekuatan yang besar, tetapi dalam kondisi relaksasi dan pembebasan. Kutipan dari Lama Gendun Rinpoche. Lepaskan dan serahkan. Di pegunungan Carolina Utara ada pepatah. Ketika dikejar oleh beruang, nikmatilah pemandangan. Pepatah ini menyarankan bahwa cara terbaik untuk bersantai adalah melepaskan keterikatanmu pada suatu hasil dan memanfaatkan yang terbaik dari situasi yang tidak terkendali. Jika kamu seperti kebanyakan pemain berkinerja tinggi, pikiran negatif yang mengalir di benakmu menjebakmu untuk meyakini bahwa itu benar, hanya karena mereka ada di kepalamu. Meskipun sebenarnya mereka menjeratmu ke dalam perasaan yang tidak sehat dan akhirnya menghasilkan keputusan yang buruk. Kamu menciptakan penderitaan dan kelelahan ketika pikiranmu menuntut bahwa suatu situasi berbeda dari keadaan. Dan kamu menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Bulan Maret diambil dari nama Mars, seorang prajurit Romawi tertinggi karena tindakan heroik. Datang seperti singa yang mengaum dengan gigitan yang dingin dan seringkali pada cuaca berangin yang tidak menyenangkan. Bulan Maret menginspirasimu untuk mengerahkan kekuatan dan keberanian seperti auman siang atau pahlawan perang seperti dewa Mars, sehingga kamu dapat melepaskan kebiasaan kerja yang berlebihan dan menyerah pada situasi di luar kendalimu. Melepas dan menyerah adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan pribadi. Saat kamu mampu mengambil langkah mundur dan santai, kamu menyadari bahwa pikiran negatif adalah penjara yang menenggelamkan kemampuanmu untuk melihat kemungkinan dalam hidup. Hal tersebut membutuhkan kekuatan dan keberanian seperti seekor singa yang mengaum atau prajurit Romawi yang gagah untuk menyerahkan kendalimu pada situasi yang tidak diketahui dan membiarkan hidupmu terjadi dengan semestinya. Pada bab ini, kamu mengembangkan keberanian seekor singa untuk melepaskan penutup mata yang kamu gunakan, yang menutupi penglihatanmu akan gambaran besar. Kamu mulai terbuka lebar, mengganti lensamu dengan lensa sudut lebar, membebaskan diri dari keyakinan, perasaan, dan tindakan yang selalu dipegang. Maka kamu membayangkan berbagai pilihan positif yang lebih luas dalam hidupmu. Hasil akhirnya, kamu datang ke barisan seperti singa dan pergi keluar seperti anak domba. Masih berani dan kuat, tetapi sekarang hangat, suka menyapa dan jinak. Inilah keseimbangan dengan kedamaian dan ketenangan.
Jika hidupmu serba cepat dan keras, mungkin kamu tidak terhubung dengan tubuhmu. Kamu tidak menyadari stres yang menumpuk dan mengabaikan rasa sakit karena terlalu fokus pada bisnis saat itu. Dan sebagai hasilnya, kamu cenderung menyalahgunakan tubuhmu, tetapi tidak merawatnya. Pendulasi adalah latihan yang mengajarkanmu untuk fokus pada tubuh fisikmu. Dengan mata tertutup, rasakan pada bagian tubuh mana kamu merasa stres. Hal itu dapat muncul sebagai rasa sakit, ketegangan, atau penyempitan. Kemudian pindahkan perhatianmu ke suatu tempat di dalam di mana kamu merasa lebih sedikit stres atau tidak stres. Fokus pada tidak adanya stres. Perhatikan sensasi tubuhmu seperti detak jantung, pernafasan yang lambat, kulit yang hangat, rahang mulai terasa lunak, dan otot-otot rileks. Lalu bayangkan sensasi tidak adanya stres yang menyebar ke bagian tubuhmu yang lain. Sekarang bergeserlah kembali ke tempat di mana kamu berawal merasa stres. Jika sensasi berkurang, fokuslah pada pengurangan ketegangan selama beberapa menit. Kemudian gerakan perhatianmu bolak-balik pada apa yang dirasa tegang dan tempat-tempat di tubuhmu di mana kamu merasa santai. Saat kamu bergeser dari satu ke yang lain, perhatikan di mana ketegangan berkurang dan habiskan waktu untuk memperhatikan pengurangan itu saat bergerak ke area yang lain dalam tubuhmu. Kamu mungkin lebih terbiasa mempertahankan apa yang kamu inginkan daripada melepaskannya. Cara hidupmu mengajarkanmu untuk memiliki daripada memberi. Tidak hanya dengan hal-hal materi, tetapi juga dengan perasaan. Jika kamu mendapatkan sesuatu, kamu menang. Jika kamu menyerahkan sesuatu, kamu kalah. Jadi kamu lebih cenderung melekat daripada melepaskan. Menyerah adalah ketika kamu rela melepaskan pikiran dan perasaan, ingin memiliki, ingin mendapatkan, dan sekarang membiarkan dirimu menerimanya. Tindakan melepaskan menempatkanmu pada posisi yang paling kuat, yaitu master, bukan korban. Kemampuan untuk menekuk dan berayun dengan apapun yang dikirim kehidupan membuatmu seimbang daripada meraih untuk menempatkanmu pada hal yang selaras dengan itu. Maka kamu dapat mengatasi situasi dan kehidupan berjalan lebih lancar. Lihat, apakah kamu dapat mengidentifikasi seseorang atau peristiwa yang menantang kemampuanmu untuk melepaskan. Kali berikutnya, kamu berada di hadapan orang atau situasi ini, cobalah membebaskan dirimu. Perhatikan seberapa bebas perasaanmu. Perhatikan bagaimana penyerahan diri membantumu mengurangi aliran kecemasan dan membawa lebih banyak kebahagiaan serta kedamaian di dalam pikiran. Pusatkan dirimu, jangan egois. Seorang teman menyukai hari-hari musim panas yang hangat dan panjang. Pada hari terpanjang dalam setahun, saya berkata padanya, "Kamu pasti merasa bahagia." Jawabnya, "Tidak, saya sedih karena besok hari-hari mulai semakin pendek lagi." Ketika saya menunjukkan bahwa dia menyusutkan kegembiraannya, dia terkejut bahwa sudut pandangnya yang sempit telah mempengaruhinya. Pikiran gila kerja adalah pikiran sempit tanpa ruang untuk tumbuh. Hal tersebut secara otomatis membangun situasi dan membuatmu egois tanpa menyadarinya. Kamu fokus pada waktu ketika kamu gagal, hal-hal yang membuat kamu gerah,
atau tujuan yang telah kamu capai, pekerjaan buruk yang sama, rekan kerja yang tidak pengertian, pesta kantor yang tidak ada artinya untuk ditulis di rumah. Kamu membangun negativitas tanpa menyadarinya, dan itu menjadi lensa yang kamu gunakan untuk melihat. Kuncinya adalah menjaga perspektif yang luas, sehingga kamu tidak membiarkan kesenangan berlalu tanpa menikmatinya. Ketika kamu menggarisbawahi hal-hal kecil di sekitarmu, seperti aroma bunga, atau melihat rekan kerja bekerja sebagai tim dan kamu menghargainya, hal itu menumbuhkan pandangan positif terhadap pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta kamu merasa lebih bahagia. Tidur atau istirahat yang cukup. Dikatakan bahwa jembatan terbaik antara putus asa dan harapan adalah tidur nyenyak. Tanpa tidur, kamu beresiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, dan kapasitas belajarmu terganggu. Memiliki jam tidur yang teratur adalah hal yang penting, dan pastikan kamar tidur nyaman serta memiliki ventilasi baik. Penting pula memikirkan kembali nilai-nilai yang banyak kamu dapatkan saat mata tertutup. Bersamaan dengan asupan nutrisi yang baik dan berolahraga, tidur nyenyak tidak mengurangi produktivitasmu. Sebaliknya, hal itu justru akan menambah. Ketika kamu cukup tidur, secara fisik kamu lebih sehat, lebih produktif, dan lebih waspada secara mental daripada pekerja yang menghilangkan tidur, menghilangkan kesempatan istirahat, dan menghilangkan kesempatan yang sangat berguna buat tubuh. Jika kamu seperti kebanyakan supervisor, meskipun kamu melebihi harapan orang lain, kamu tidak akan pernah bisa mencapai standar yang tidak terjangkau. Kamu mengandalkan pikiran kompulsif yang berbisik padamu untuk menyelesaikan banyak pekerjaan tambahan. Bahkan ketika kehidupan profesional dan pribadimu kelebihan beban, pikiran mengintaimu pada saat tidur, di pesta, atau saat kegiatan naik gunung dengan teman-teman. Mereka membuatmu ke kantor sebelum kamu memulai hari kerja. Pikiran membuatmu ke kantor sebelum kamu bekerja. Pikiran berada di atas bahumu selama percakapan intim dengan orang yang dicintai. Kamu tidak bisa berhenti berpikir, membicarakan, atau terlibat dalam tugas pekerjaan. Setelah beberapa saat, kecanduan menjadi beban yang tidak disukai. Tapi kamu tidak dapat melepaskannya karena semua orang bergantung padamu. Cobalah untuk sadar akan pikiran kompulsifmu. Amati dengan rasa ingin tahu ketika pikiran mengalir. Daripada mengandalkan pikiran, biarkan mereka datang dan pergi tanpa harus mempersonalisasikannya, menolak, atau mengidentifikasi diri kita dengan pikiran. Pada akhirnya, pikiran akan mengalir dan lenyap. Saat menghadapi kesulitan, cobalah melihat secara keseluruhan akan kerja keras dan mengingat kembali kemungkinan yang luas. Kamu dapat mengingatkan dirimu bahwa kesulitan bukanlah kegagalan pribadi dan tidak selamanya terjadi. Dengan melihat secara luar, kamu dapat melihat banyak kemungkinan daripada kesulitan atau hambatan. Lalu kamu fokus pada solusi dan bukan pada masalah. Kamu mengidentifikasi peluang yang ada pada setiap kesulitan dengan bertanya, bagaimana saya dapat membalik keadaan untuk mendukung saya? Atau dapatkah saya menemukan suatu hal yang positif? Atau bagaimana saya bisa menempatkan situasi yang tidak menguntungkan ini dalam konteks gambaran yang lebih besar? Para ilmuwan menyebut strategi ini the Borden and Build effect, atau efek saat kamu memperlebar fokus untuk menghadapi masa sulit.
Saat kamu menggunakan strategi dasar ini, hal tersebut memiliki efek kumulatif yang membuatmu makin merasa optimis dan mendorong kekuatan standar. Fokus pada saat ini dan sekarang. Kemungkinannya adalah jika kamu seperti kebanyakan pecandu kerja, kamu menjalani hidup mencoba mendapatkan hal-hal yang baik, dan kamu melewatkan hal-hal yang terjadi sekarang. Ketika kamu mulai memperhatikan pikiranmu, kamu kagum bagaimana ia terus-menerus mencari tahu cara memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Kamu harus melewati kemacetan, bukan untuk berada pada kemacetan lalu lintas tersebut. Kamu harus segera mandi untuk segera bekerja, bukan untuk berada di kamar mandi. Kamu harus bergegas dan menyiapkan makan malam agar kamu dapat menonton TV, bukan hadir saat persiapan makan malam. Ketika kamu tersesat dalam fantasi peristiwa masa lalu atau masa depan, waktu di luar momen ini memutusmu dari lingkungan dan dirimu sendiri. Agar terhubung kembali dengan diri sendiri, cobalah melihat di mana pikiranmu pergi setiap saat. Kamu akan benar-benar melihat perbedaan antara waktu saat kamu muncul dan pikiran yang ada di dalam dirimu membawa ke masa lalu atau masa depan. Pikiran saat mengembara dari masa lalu, bahkan ketika kamu membaca kata-kata ini, cukup membawamu kembali ke tempat ini dan ajaklah pikiran untuk menyatu dengan tubuh. Hentikan pikiran burukmu. Apa yang kamu katakan pada diri sendiri di bawah tekanan kerja yang muncul dengan kecepatan kilat sampai tidak terlihat. Kerja berlebihan dijaga agar tetap hidup dengan kesimpulan berlebihan. Sebagian besar di antaranya tidak sesuai. Seperti saya harus menjadi segalanya bagi semua orang, atau saya gagal, saya tidak layak, bla bla bla. Ketika kamu membuat pernyataan semacam ini, pikiranmu diatur oleh all or none. Semuanya atau tidak sama sekali. Kesulitan untuk mencoba mengatur kehidupan ke dalam kategori. Masalahnya adalah hidup tidak dapat dikategorikan dengan cara buatan. All or none membatasi kemungkinan menjadi satu hal ekstrim dan melandasi semua jenis kecanduan. Program 12 langkah menyebut mode ini stinking thinking atau pikiran buruk. Pernyataan hiperbola ini dapat memperjelas, membatasi pilihanmu dan menjebakmu dalam ketidakpastian dan mengambil keputusan yang terlalu berat, menghambat hubunganmu dan merusak tujuanmu. Jika kamu melebih-lebihkan kebutuhanmu untuk bekerja, kamu mungkin meremehkan seberapa banyak sebenarnya pekerjaanmu. Pada saat kamu terjebak dalam pemikiran gila kerja yang kaku, letakkan antenamu, dengarkan pembicaraan dengan diri sendiri, yaitu biasanya semua orang, semuanya, atau tidak seorang pun, tidak pernah, tidak ada yang memberitahumu bahwa aturan all or none, semua atau tidak sama sekali. Kemudian fokus pada nuansa abu-abu dan pertimbangkan kemungkinan fleksibel. Saya tidak harus menjadi segalanya bagi semua orang. Keberhasilan saya tergantung pada kinerja terbaik saya. Beberapa orang terburu-buru seolah mereka ingin menghabiskan waktu bekerja hingga sebelum kematian. Daripada menghabiskan waktu terjebak di jam sibuk, kamu dapat memeriksa keadaan ini sebagaimana terjadi dan menggunakannya sebagai peredam. Beritahukan pada dirimu bahwa kamu sedang memilih untuk menumpuk kekuatan
daripada menjadi korban stres, dan menumbuhkan semangat, damai, serta tenang. Kamu dapat memanfaatkan perhatian ini yang terpusat pada refleksi pribadi, meregangkan atau menghubungkan kembali dengan naik turunnya napasmu. Daripada merasa kesal pada orang yang bergerak sangat lambat, anggap mereka sebagai contoh bagaimana kamu bisa memperlambat dirimu. Dengan sikap yang tidak menghakimi, kamu dapat menonton dan menemukan cermin dari ketidaksabaran serta cepat meraih diri sendiri yang terlihat pada wajah orang lain. Setiap orang memiliki kritik batin, suara yang menyeruak di dalam kepalamu, yang membuatmu seperti berada di bawah mikroskop. Seperti seorang sersan keras yang ingin menyelamatkan tentaranya. Tugas para kritikus adalah untuk menunjukkan kegagalanmu sehingga kamu tidak kehilangan akal sehat dalam pertempuran. Kamu tidak dapat menyingkirkan kritik, jadi jangan pernah mencobanya. Tapi kamu dapat membangun hubungan dengannya. Pada waktu yang lain, kritik berkedip dalam benakmu seperti lampu neon. Anggap saja hal itu bagian darimu, tetapi tidak semuanya. Mendengarkan kritikan sebagai bagian yang terpisah, itulah saat kamu memberi jarak dan menjauhkan dari menyalahkan diri sendiri. Begitu kamu mendengar kritik sebagai bagian dari dirimu, ada ruang kepercayaan diri, suara yang menyemangati, mendukungmu dengan pernyataan seperti teman baik. Mulailah membangun kepercayaan diri di waktu yang sama. Biarkan ia mengakui pencapaian dan kualitas positifmu. Kamu mungkin membayangkan duduk berhadapan dengan rasa percaya diri, mendengarkan apa yang dikatakannya. Semakin jauh kamu melihat kritik, semakin mudah kepercayaan diri muncul dan memberi bantuan. Tumbuhkan rasa empati. Kemampuanmu untuk menempatkan diri pada posisi orang lain adalah sebuah alat yang ampuh. Empati menghubungkan kamu dengan orang lain dan membebaskanmu dari penilaian sempit serta pikiran negatif. Hal tersebut membuatmu merasakan duka yang orang lain alami. Hal itu juga memberimu kesabaran, ketenangan, serta kasih sayang kepada orang-orang yang sulit. Agar menyelesaikan perselisihan atau tetap tenang ketika seseorang marah. Cara ini bekerja dengan perhatian terbaikmu, karena empati membuatmu menjadi orang yang lebih baik dan lebih penuh kasih. Hal itu menunjukkan perspektifmu yang lebih besar, sehingga kamu bisa bereaksi dengan mengembangkan keadilan dan komunikasi yang baik. Dan ketika kamu berada di kantor, menempatkan dirimu pada posisi klien atau rekan kerja yang tidak puas dapat meredakan situasi yang penuh ketegangan. Bayangkanlah, kamu berdiri di posisi seseorang yang mengecewakanmu. Bayangkan berjalan di dalam tubuh orang itu, melihat peristiwa yang mengganggu di kulit mereka, melalui mata mereka, dengan hati mereka. Ketika kamu mempertimbangkan sudut pandang yang diambil orang lain dalam situasi tersebut, perasaan kerasmu mulai melunak. Kamu merasa bebas dari pemikiran sempit dan negatif, serta kamu bisa merasa lebih tenang dan santai. Buatlah prioritas. Jika kamu berusaha berjalan dalam keadaan yang sulit antara keseimbangan kerja dan hidup, maka setiap hari kamu harus menyelesaikan tumpukan tugas. Beberapa ada yang berkaitan dengan pekerjaanmu,
Mungkin yang lain berkaitan dengan komitmen keluarga dan beberapa lebih penting daripada yang lain. Penting bagimu untuk memutuskan yang terlebih dulu, mana yang perlu, yang memiliki prioritas. Ketika kamu merencanakan hari-hari ke depan, jangan memprioritaskan tugas kerja terlebih dulu. Kelompokkan semua tugas berdasarkan bidangnya atau hidupmu, kepribadian, pekerjaan, keluarga, dan permainan. Dalam setiap kelompok, tentukan tugas yang paling mendesak untuk membangun keseimbangan kerja atau hidup dan mencegahmu memprioritaskan semua item pekerjaan menjadi hal yang penting. Prioritaskan minimal satu prioritas pada setiap bidang kehidupan. Strategi ini mendorongmu masuk ke setiap bidang hidupmu. Kamu menunda sesuatu hal atau menyerahkan sebagian pekerjaan pada orang lain jika memungkinkan. Ketika kamu merefleksikan kembali prioritasmu, kamu dapat memastikan bahwa kamu menyelesaikan setiap prioritas dalam bidang kehidupan. Lupakan jalan bebas masukmu. Kebanyakan dari kita memberikan perhatian penuh pada pekerjaan kita daripada keluarga kita. Meskipun kita tidak berpesta, membuang waktu, dan menghabiskan banyak waktu, kita tidak selalu ada untuk orang yang kita cintai ketika kita membutuhkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan dan seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak akan mendapatkan free pass karena tidak bertanggung jawab atas kehidupan pribadimu. Menjadi orang tua atau pasangan yang buruk bukanlah hal yang baik. Memperlakukan orang yang dicintai seolah-olah itu pelengkap bisnis dan menyeretnya kemanapun kamu inginkan adalah hal yang tidak peka, sombong, dan tidak sopan. Dalam pemulihan dari kerja berlebihan, periksa kembali hubungan dekatmu. Apakah kamu memperlakukan orang yang kamu cintai secara manusiawi? Apakah kamu menghargai kebutuhan emosional mereka? Kebiasaan menyakitkan apa yang perlu kamu ubah untuk menjadi manusia yang lebih pengasih? Hindari membuat keputusan saat letih. Studi menunjukkan bahwa otak yang lelah dalam pengambilan keputusan menjadi tumpul karena bekerja berjam-jam tanpa henti. Menghabiskan energi mentalnya untuk membuat keputusan di luar pekerjaan. Pada dasarnya, semakin banyak pilihan yang kamu buat dalam waktu yang lama, semakin sulit bagi pikiran tegangmu untuk membuat keputusan. Bahkan hal yang paling sederhana, seperti contoh, apa yang akan dipakai, tempat makan, berapa banyak yang harus dibelanjakan, atau bagaimana memprioritaskan proyek kerja. Namun hidup tidak hanya menunggumu. Orang yang kamu cintai dan rekan kerja bergantung padamu. Kamu mengambil jalan pintas, membuat keputusan kerja impulsif, dan melahap makanan cepat saji. Kamu menunda preferensi rumah tangga pada anggota keluarga. Tidak dapat hadir untuk keputusan hidup yang lebih penting. Kamu dapat memperbaiki situasi ini dengan mengistirahatkan otakmu yang juga dibutuhkan tubuhmu sepanjang hari. Tidur siang yang kuat, meditasi, peregangan, pernafasan dalam, kontemplasi alam, yoga, atau tai chi salah satu contoh untuk beristirahat dari saat-saat yang letih. Ciptakan tempat istirahat secara visual. Kemungkinannya adalah kamu menghabiskan banyak waktu terikat di mejamu. Bilik tanpa jendela dan kantor tanpa sekat yang kurang udara dapat mempengaruhi kinerja. Tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa alam bebas memberi kekuatan pada tubuh dan jiwa.
Penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur alami seperti tanaman, cahaya, atau warna biru, hijau, dan kuning yang ditemukan di alam bermanfaat bagi produktivitas, kreativitas, dan kesehatan mental. Jika kamu tidak dapat keluar rumah untuk beristirahat, evaluasi ruang kerja pribadimu dengan stresor lingkungan yang mungkin tidak kamu sadari. Kemudian, lihat langkah-langkah sederhana apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat visual rest. Jika kamu tidak memiliki jendela, bawa foto tentang alam, tanaman hijau, air terjun di atas meja yang membuat suara bubbling yang menenangkan, tempat ikan atau akuarium, terarium, dan biarkan alam menenangkan pikiranmu dan mengendurkan hiruk-pikuk tuntutan pekerjaan. Ingat kembali masa kecilmu. Apa hubungan kecanduan pekerjaan dengan masa kecilmu? Segalanya. Pertama kali saya berbicara dengan Gloria Steinem, kami berdua berkata, "Saya merasa seperti saya mengenal kamu. Meskipun hidup kami berbeda, tetapi cara menjalaninya sama. Kami berbagi cerita emosional seperti terkucilkan, rasa sakit, kehilangan, ketakutan, dan kadang-kadang rasa malu. Kumpulan jiwa yang terikat bersama oleh luka masa kecil yang sama. Kami berdua menjadi pecandu kerja yang mengaku diri menghadapi perjuangan masa kecil kami. Banyak pekerja yang tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil, terpaksa kehilangan masa kecil yang penuh perhatian dan menganggap beban emosi orang dewasa lebih besar daripada yang dapat mereka tanggung. Jika ini adalah kamu, maka kamu menjadi orang dewasa kecil yang serius dan lupa cara bermain. Tugasmu adalah menstabilkan keluargamu, mengaitkan apapun yang sulit dan konsisten untuk membuatmu bertahan di tengah ketidakstabilan. Kamu mencari kendali melalui pekerjaan rumah. Sistem sarafmu tetap dalam kondisi siaga merah pada saat kamu tumbuh. Namun, dalam pemulihan, kamu menemukan titik manis di mana kesuksesan kerja dan kepuasan pribadi berdampingan. Berpikir positif. Ketika kamu berada di bawah tekanan dengan tenggat waktu yang membayangi atau beban kerja yang berlebihan, pikiran menyempitkan dan menimbulkan ancaman negatif. Saat kamu mencari solusi untuk krisis pekerjaan, negativitas membuatmu terperosok dalam masalah. Hal demikian tidak memberikan keadilan yang menopang ke dalam kepositifan dan kekuatan sebagai penangkal kecanduan kerja. Sikap positif bukanlah meneguk minuman sukacita ajaib dengan gelas berwarna merah mawar atau meletakkan kepalamu di pasir, tetapi mengambil langkah-langkah realistis dan konstruktif untuk menghadapi kehidupan dan bukannya justru menyerah. Sikap positif membuka pikiranmu untuk menerima sebanyak mungkin informasi dan memperluas berbagai kemungkinan. Jika sikap negatif membuatmu tetap fokus pada masalah, pendekatan positif memungkinkanmu fokus pada solusi yang bisa digunakan. Kamu dapat berlatih mencari jalan keluar pada situasi negatif. Kamu bisa masuk dalam kebiasaan melihat gambaran besar. Namun ketika terjadi banyak masalah, kamu dapat menemukan satu atau dua hal positif yang kamu sukai. Kamu dapat mengelilingi diri dengan pemikiran positif dan membiarkan moto optimis menular kepadamu. Evaluasi kisah yang kamu ceritakan. Kisah-kisah yang kamu ceritakan pada diri sendiri tentang pekerjaan dan keseimbangan. Adakah narasi yang terlalu sulit untuk dihadapi? Bagian mana yang kamu ubah?
dan bagian mana yang kamu kubur atau kamu lupakan sampai kisah itu muncul kembali dan menghidupkan gaya kerja kerasmu. Bahkan jika kamu tidak bercerita dengan orang lain, kamu masih memiliki cara tertentu untuk membenarkan apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu mengatakan, saya tidak bekerja terlalu keras, atau saya bekerja keras untuk menghidupi keluarga saya, atau itu adalah jenis pekerjaan yang saya jalani. Saya tidak punya pilihan. Kamu sering mempunyai cara untuk menceritakan kisah-kisah yang membuatmu terlihat seperti pahlawan dan orang-orang yang merugikanmu terlihat seperti penjahat. Cerita, seberapa sering kamu menceritakannya? Kepada siapa kamu menceritakannya? Dengan cara apa kamu menceritakannya? Secara dramatis mempengaruhi kehidupanmu. Ceritamu mungkin memuliakanmu, menunjukkan pencapaianmu, dan seberapa baik kamu menangani situasi yang sulit. Saat kamu membahas keseimbangan kerja atau hidup, kamu dapat belajar untuk membuat ceritamu akurat dan objektif. Cerita yang membutuhkan pertimbangan berbagai kisah yang dimiliki oleh orang-orang tercinta dan bekerja bersamamu. Kamu mempertanyakan apakah kamu ketahuan menceritakan sebuah kisah yang menyalahkan orang lain, atau apakah itu menggambarkanmu sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Terimalah keterbatasanmu. Pengorbanan diri, sikap negatif, dan sikap mengasihani diri sendiri menjadi kebiasaan. Keterbatasan ini masuk ke dalam pola hidup kronis yang ditemukan pada sebagian orang yang nganggur, sendirian, bosan, dan sengsara. Jeruji penjara adalah penilaian lama, ketakutan, dan kekhawatiran yang kamu bangun dari rasa sakit dan ketakutan masa lalu, didaur ulang hingga saat ini. Begitu kamu memahami bahwa pandangan keterbatasanmu sendiri yang mencegah hidupmu bekerja, bukan realitas dunia, maka segalanya berubah menjadi lebih baik. Bagaimana caranya kamu bisa mengurangi sikap mengasihani diri ini? Sadari bahwa kamu sudah cukup bagus. Pada titik apa kamu berkata, itu cukup bagus? Mungkin sepintas gagasan seperti itu adalah fatamorgana. Namun kamu terus mencarinya seperti kuda laut mencari laut karena dia tidak bisa melihat air tempatnya berenang. Jadi dia menghabiskan hidupnya mencari apa yang sudah dia miliki. Kamu bekerja selama liburan, melewatkan acara anak-anakmu, atau begadang, semua demi upaya untuk menjadi cukup baik. Namun tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak ada yang cukup baik. Untuk mengobati perasaan buruk, kamu menggali tumit lebih dalam dan mencoba untuk lebih unggul. Apakah ini cara kamu ingin terus hidup? Bagaimana jika kamu memusatkan diri dan menjadi sadar akan apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika kamu meninggalkan ilusi bahwa beberapa tugas pekerjaan akan membuatmu merasa cukup baik? Sambutlah welas asih dirimu sendiri dan biarkan ia menguasaimu. Mengetahui bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dan semuanya tidak diketahui sampai kamu mulai menjalaninya. Poin penting di bulan Maret. 1. Gunakan sudut pandang yang lebih luas dan lihat gambaran besar hidupmu untuk mengungkap blind spot atau titik buta yang keluar dari pandangan zoommu. Berteman dengan kritik batinmu dan berusaha untuk memahami bagaimana ia berusaha melindungimu dari bola kehidupan. 3. Imbangi kelelahan dalam mengambil keputusan dengan trifekta pengurangan stres, yaitu istirahat dan tidur, makan sehat, serta olahraga teratur. 4. Hindari menjadi pemalas dengan membawa ketakutan di luar ke dalam secara berkala dan membenamkan diri dalam efek penyembuhan alami. 5. Mampukan diri melihat bahwa melepaskan dan pasrah, yaitu kebalikan dari menyerang, adalah tindakan kekuatan pribadi, bukan kekalahan.
April, jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, hal yang terbesar adalah menghargai diri sendiri. Hanya dengan demikian, kamu akan membuat orang lain menghormatimu. Kutipan dari Fyodor Dostoevsky. April adalah bulan keempat pada setiap tahun. Berasal dari bahasa Latin aperire yang berarti membuka, mengacu pada waktu saat bunga dan pohon tumbuh, bayi burung menetas dan musim semi datang. Di bulan yang sama, bulan keempat ini adalah waktu untuk membuat daftar dirimu yang tidak kenal takut. Saat kamu membuka pikiran untuk pemeriksaan diri yang lebih dekat, kamu mendapatkan kesadaran tentang bagaimana kamu kehilangan diri sendiri dalam kesibukan. Tanpa menilai, kamu mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasanmu sehingga kamu lebih sadar atas sifat-sifat tersebut atau yang menghambat pertumbuhanmu. Kamu bertanggung jawab penuh atas ketidakmampuanmu untuk bersantai daripada mengatasinya pada konflik pahit di tempat kerja, tekanan keluarga, atau manajer yang menangkal ide kreatifmu. Kamu mulai melihat dengan lebih jelas dan jujur, bersikap marah, sikap membenarkan diri sendiri, dan sikap menghakimi diri sendiri. Kamu bisa mengakuinya pada diri sendiri tanpa mengutuk diri. Dalam bab ini, kamu memiliki kesempatan untuk bersantai dengan pikiran terbuka saat kamu memupuk integrasi kerja, yaitu penyesuaian tubuh, pikiran, dan jiwa. Kamu membuat hubungan timbal balik yang penuh dengan tarikan nafas untuk membuatmu hadir pada saat ini. Belajar untuk terhubung dengan napasmu. Sebuah hubungan yang penuh dengan tarikan napas membuatmu berada pada kehidupan sejati yang berjalan dari waktu ke waktu. Cobalah berlatih meditasi berikut selama 5 menit. Duduk di tempat yang nyaman dengan mata tertutup. Bernapas melalui hidung dan mulut. Fokuslah pada setiap tarikan dan buangan napas. Ikuti napasmu hingga siklus penuh dari awal ketika paru-paru penuh dan kembali kosong. Kemudian mulai dari awal lagi. Saat kamu berada pada siklus ini dengan penuh perhatian, ide biasanya muncul dalam bentuk penilaian. Bertanya-tanya apakah kamu melakukannya dengan benar, memikirkan pekerjaan yang harus kamu lakukan nanti, berdebat apakah itu sepadan dengan waktumu. Jangan mencoba menyingkirkan pikiranmu. Biarkan mereka muncul dan terima apapun yang muncul dengan keterbukaan. Bawa perhatianmu dengan tenang dan fokus pada napas. Setiap kali perhatianmu menyimpang dari tarikan nafas, dan itu akan terjadi, bawa kesadaranmu kembali ke nafas lagi. Tidak ada tempat lain. Tidak ada yang bisa dilakukan selain memperhatikan napasmu. Jika idemu terperangkap dalam rantai pikiran, secara perlahan keluarlah dari arus pikiran tersebut dan kembali ke sensasi napas. Setelah 5 menit atau lebih, buka matamu dan perhatikan seberapa banyak kamu terhubung dengan momen saat ini. Singkirkan hal yang tidak penting. Salah satu cara terbaik, tanda petik, menggeledah ranah fisik adalah dengan menyingkirkan hal yang tidak penting dari lingkungan fisikmu. Lanjutkan dengan langkah kerjamu. Ruang hidup yang tidak teratur dan berantakan membuat hidupmu lebih kacau. Kekacauan adalah kunci untuk menemukan hal yang kamu butuhkan. Hal tersebut memotong waktu yang berharga dan menambah tingkat frustasi ketika kamu terburu-buru. Ketika kekacauan menumpuk, tingkat stresmu meningkat. Produktivitas mungkin berkurang juga. Ketika kamu berpindah dari satu tugas ke tugas lain karena bingung dari mana harus memulainya.
Setelah hari yang panjang, hal terakhir yang kamu inginkan adalah pengingat jeda visual yang menegangkan menatap wajahmu tentang apa yang perlu dilakukan. Kamu dapat membuat jeda visual dengan cara decluttering atau menyingkirkan hal yang tidak penting, memutuskan apa yang kamu butuhkan dan apa yang tidak, kemudian mengatur batas, mendaur ulang, atau menyumbangkan apapun yang belum pernah kamu gunakan selama lebih dari setahun. Kamu mungkin juga mempertimbangkan untuk mendigitalkan dokumen dan menyingkirkan dokumen kertas, mendaftarkan tagihan dan pembayaran online, menghapus kelebihan email, cek, dan kertas yang berantakan. Terkadang ketika kamu bertahan dengan tumpukan barang yang tidak terpakai, kamu menyimpan sesuatu yang menyumbat produktivitasmu atau menghalangi aliran ide kreatif. Begitu kamu memutuskan dan mengatur lingkungan sekitarmu, kamu sering melihat proses paralel pada tingkat psikologis. Kamu mulai melihat penyumbatan ide lama, hubungan yang tidak sehat dan kebiasaan buruk. Bersama dengan lebih banyak ruang untuk inspirasi, kejelasan dan kreativitas muncul. Keinginan untuk menjadi sempurna menyebabkan kamu menetapkan tujuan yang tidak realistis, berlebihan, dan terlalu fokus pada kesalahan. Perspektif yang terdistorsi menciptakan titik buta yang mencegahmu melihat betapa hebatnya kamu dan bagaimana kamu melakukannya dengan benar. Hasilnya adalah perasaan ketidakmampuan yang memicu lebih banyak kesempurnaan ide-ide yang tidak dapat dijangkau, yang mengarah pada kegagalan diri sendiri. Saatnya kamu mulai mengatakan yang sebenarnya. Kesempurnaan itu tidak ada. Tidak ada pribadi yang dapat mencapainya. Kamu dapat menetapkan standar tinggi yang mungkin dicapai tanpa menempatkan dirimu di bawah kondisi yang tak tertahankan, yang menciptakan jam kerja tanpa akhir, stres, kelelahan, dan penyakit. Apa yang siap kamu lakukan untuk menyatukan diri dengan ketidaksempurnaan dunia? Kurangi stres. Banyak hal tidak bersifat darurat. Urgensi bukanlah produk pekerjaan. Urgensi bukanlah produk kehidupan. Ini adalah produk sampingan dari ketidakmampuanmu bertahan dengan syarat kehidupan. Kamu tidak perlu nunggu sampai stres menghantam. Kamu mengujinya, mendapatkannya di atas, dan membawanya ke diri sendiri. Stres membuatmu percaya bahwa semuanya harus terjadi saat ini. Berhenti berusaha untuk mencocokkan kecepatan cahaya yang sangat tinggi dan keluar dari kebiasaan stres. Karena kamu menciptakan urgensi, kamu dapat berhenti menggigit lebih banyak daripada yang kamu bisa kunyah. Berhentilah karosi. Karosi dalam kurung bunuh diri akibat kerja yang berlebihan. Jepang menciptakan nama untuk 10.000 pekerja mereka yang mati dalam waktu setahun karena memasukkan 60 hingga 70 jam kerja dalam seminggu. Karosi yang diterjemahkan sebagai kematian karena terlalu banyak kerja. Jika tidak, pekerja yang sehat terjungkal di meja mereka setelah lama bekerja lembur atau setelah mencapai tekanan tinggi dalam kesepakatan. Biasanya karena serangan jantung. Karosi di antara pekerja perusahaan di usia 40-an atau 50-an adalah hal biasa. Sehingga tempat kerja Jepang dijuluki lapangan pembunuhan. Di India, kecanduan kerja disebut racun oleh gerakan lambat. Walaupun kami tidak memiliki nama yang sebanding dalam bahasa Inggris untuk karosi, pencari nafkah di perusahaan yang mati karena terlalu banyak kerja telah menjadi berita utama selama beberapa puluh tahun di Amerika Serikat. Pekerja yang bekerja selama 55 jam seminggu berada dalam urutan ketiga lebih mungkin menderita stroke daripada mereka yang bekerja kurang dari 40 jam.
Kamu dapat mengambil inventaris pribadi dari jam kerja dan lemburmu untuk berinvestasi pada pekerjaanmu. Satu hal yang perlu kamu tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu memiliki waktu luang dari pekerjaan untuk mengisi ulang bateraimu? Apakah kamu memiliki hobi atau latihan spiritual untuk mengisi bahan bakar dengan energi? Tidak melakukan apapun. Mantra yang memulihkan pecandu kerja adalah jangan hanya melakukan sesuatu. Duduk sajalah di sana. Saya bisa membayangkanmu memutar mata, melirik pada daftar yang akan kamu lakukan. Bertanya, apakah saya telah mengendus kartridge tinta dari komputer saya? Saya menyadari bahwa tidak melakukan apapun adalah pil pahit yang harus ditelan. Ketika kamu memperlambat dan menonton rumput tumbuh, kamu mulai melakukan penarikan. Mungkin kamu membentak orang-orang di sekitarmu. Satu-satunya solusi adalah bangun dan melakukan sesuatu. Tetapi seni tidak melakukan apa-apa adalah obat yang mujarab dan sangat bagus. Hal itu memberikan pikiran dan tubuhmu kesempatan untuk pergi melalui periode penarikan sampai kamu keluar dari sisi lain yang lebih terang. Pada saat-saat penarikan yang mungkin tampak kosong dan tidak perlu apa yang telah ada selama ini dalam embrionik diberikan ruang dan kehidupan. Orang Italia menyebutnya il dolce far niente. Secara kasar diterjemahkan sebagai manisnya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa adalah jeda yang merupakan bagian integral dari karya musik yang indah. Tanpa keheningan, musik akan menjadi kebisingan. Tidak melakukan apa-apa memberikan masa pematangan ide untuk menetaskan perasaan orang yang dicintai. Berhenti percaya segala hal yang kamu pikirkan. Para pecandu kerja memiliki gejolak pikiran negatif terus-menerus, yaitu saat kamu percaya obrolan di ruang gema pikiranmu. Kalau itu menjadi kenyataan. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak layak, tidak dicintai, dan jelek sekalipun, orang lain mungkin tidak menganggapmu seperti itu. Itu hanya di pikiranmu saja. Saya adalah orang yang tidak layak. Jika kamu seperti kebanyakan orang, kamu tidak berperilaku berdasarkan realitas objektif, tetapi atas dasar apa yang kamu anggap benar. Apakah persepsimu cocok dengan realitas objektif atau hanya ilusi? Kamu mempercayai pikiran yang mengalir dalam benakmu saat itu. Namun, kamu dapat membawa kesadaran aliran pikiran yang tidak berhenti ini dengan menyadarinya, mengawasi mereka bersama rasa ingin tahu tanpa penilaian diri atau mempercayai bahwa pikiran itu benar. Mata yang tidak memihak membantumu menjadi lebih sadar tentang bagaimana obrolan pikiran dapat membuatmu sengsara. Sekali kamu mengembangkan perhatian ini, kamu belajar untuk tidak mempercayai semua yang kamu pikirkan. Dan ini sangat mengurangi penderitaan kita. Jangan menghindar. Memang sulit dan berantakan, tetapi membebaskan. Namun bisakah kamu menghadapi konflik di rumah atau di tempat kerja? Hadapi. Kemungkinannya adalah kamu tidak suka konflik dan kamu membenamkan diri dalam pekerjaan, melarikan diri, serta tidak mampu menghadapinya. Menghindari konflik memberimu bantuan sementara dari tekanan mengatasi situasi yang tidak nyaman, tetapi itu tidak hilang. Itu hanya membusuk dan menjadi lebih buruk sampai akhirnya
meledak. Ketika kamu menghindari konflik karena kamu takut menghadapi kemarahan seseorang, itu bisa muncul dari luar hal yang kamu sembunyikan. Hal yang lebih buruk lagi, kamu bagaikan mendapat pukulan ganda untuk menangani konflik yang awalnya justru kamu hindari. Ditambah lagi kecurigaan orang lain berkaitan dengan masalah kebohongan. Penghindaran konflik adalah sebuah bentuk pelarian diri dari puncak ketegangan ketika konflik itu meningkat. Hal itu mencegahmu dari mendapat promosi atas pekerjaan itu, memupuk hubungan intim yang lebih dalam, atau memperkuat daya tahanmu. Jika kamu ingin hidup sepenuhnya, maka kamu lebih mengutamakan prioritas daripada pelarian. Kamu mengambil napas dalam-dalam, meningkatkan keberanian, dan menghadapi. Biasanya kamu menemukan hal yang paling kamu takuti. Justru ketika kamu menghadapi hal yang paling kamu takuti, ini dapat membebaskanmu. Apa rutinitas yang mengendalikan hidupmu? Apakah kamu pernah hancur mengambil resiko dan menganggapnya sebagai perubahan hidup, investasi yang menguntungkan, misalnya persahabatan yang kaya, petualangan? Kamu memerlukan aturan, rutinitas, dan jadwal. Kamu membutuhkan itu untuk menjaga kehidupanmu teratur. Tapi berapa banyak pengalaman indah dan orang-orang yang kamu kecualikan dengan menjalani hidupmu sesuai dengan buku. Terkadang tanpa sadar, kamu membatasi pekerjaan atau kehidupan seimbangmu karena takut merangkul sesuatu yang baru dan asing. Mungkin kamu melakukan ini dari kebutuhan akan keamanan dan kepastian. Kamu sering mengunjungi restoran yang sama, memegang pekerjaan yang sama, mengikuti rutinitas harian yang sama, dan tetap berada di lingkaran teman yang sama. Mungkin berpegangan pada rasa nyaman, tetapi hal itu membatasimu. Kamu dapat menghentikan kebiasaan membosankan ini dan menghilangkan kesamaan dengan menyambut perubahan ke beberapa area dalam hidupmu. Kamu bisa keluar dari rutinitas harian yang tertunda, bahkan jika itu sederhana seperti mengambil rute pulang yang berbeda dari kantor, pergi ke restoran baru, atau mengambil pendekatan yang berbeda dalam membangun hubungan. Mungkin kunci menuju kehidupan yang lebih terintegrasi, seimbang, dan tenang terletak pada bayangan yang telah kamu hindari. Berani berpetualang. Jika kamu melihat hidupmu dari pandangan mata elang, mata burung, apa yang akan kamu lihat sebagai ketakutan atau hari-hari penuh tekanan lainnya? Atau tantangan menarik yang ada di depan? Akankah kamu mendorong menit-menit dengan kepala terjebak di koran, telepon pintar, email? Atau kamu melihat orang-orang sebagai orang yang menarik, melibatkan mereka dalam percakapan yang menunjukkan minat pada apa yang mereka katakan? Ketika kamu berpikir kamu telah melihat dan melakukan semuanya, ini hanya pikiran kebiasaan yang dapat kamu ubah. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah kesibukan sehari-harimu hanya dengan mengambil sudut pandang. Jika kamu hidup setiap hari dengan hati terbuka sebagai pengalaman pertama kali, sesuatu yang ajaib terjadi. Hidup berkilau, kamu memiliki pandangan baru, penghargaan yang lebih dalam untuk diri sendiri dan kepuasan yang lebih kaya tentang kehidupan. Kamu merasa kasihan pada orang lain, mungkin mereka yang kamu abaikan. Kamu mendapat kehormatan dari rekan kerja dan pekerjaanmu. Belajarlah untuk menemukan setiap hari yang baru sebagai lagu untuk dinyanyikan dan petualangan untuk berani dihadapi. Berhentilah masturbasi.
Sebagian besar orang yang berprestasi memiliki penyakit yang disebut psikolog sebagai tanda petik masturbasi, yaitu tunduk pada tuntutan orang lain, dunia, dan pembicaraan negatif pada diri sendiri. Jika kamu menderita penyakit ini, pekerjaan dan kehidupan pribadimu dikuasai oleh istilah-istilah oposisi seperti harus, dan harus. Aku harus memenangkan kontrak, aku harus mendapat promosi, keluarga saya harus ini, orang lain harus itu, hidup harus lebih mudah. Peraturan wajib yang dipaksakan sendiri ini memiliki efek kuat pada pandangan, perasaan, dan tindakan. Masturbasi menimbulkan frustasi, kemarahan, dan depresi, dan itu membuatmu berlebihan ketika dunia dan orang lain mau tidak mau harus mematuhi aturan masturbatorimu. Jika kamu seperti kebanyakan pengawas, kamu memiliki tekanan batin yang berjalan dalam hidupmu. Hal itu menendang dan membuatmu fokus pada kelemahan, sehingga kamu terus-menerus merasa bahwa kamu berjuang. Solusi gila kerja: bekerja lebih lama dan lebih keras. Tetapi dengan membenamkan diri dalam tugas, membuatmu lebih dalam jatuh pada masalah tersebut. Itulah kenapa disebut kecanduan kerja. Tentu hal itu bukan solusinya. Solusi sebenarnya adalah mengembangkan lebih banyak kebaikan di dalam dirimu untuk menenangkan penilaian dirimu. Dan solusi itu didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa dorongan dan dukungan diri adalah pengubah permainan. Semakin banyak kasih sayang yang kamu miliki, semakin besar persenjataan emosimu. Selain itu, semakin tinggi pula kinerja serta kemampuanmu untuk menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan kehidupan tentunya. Belas kasih membatasi kesusahan diri yang mengarah pada self-castigation. Pekerja yang dingin dapat mengakui kesalahan mereka tanpa menghukum diri sendiri. Saat kamu melompat kembali, maafkan dan dukunglah dirimu dengan kasih sayang dan cinta. Angkat tanganmu jika bekerja tanpa henti menghambat kemampuanmu untuk mengekspresikan perasaan. Jika kamu bingung tentang bagaimana merasakan dalam situasi emosional, jika kamu ingin merasa lebih intim tapi kamu tidak tahu caranya, kemungkinan kamu telah bekerja terlalu keras untuk jangka waktu yang lama. Tapi ada hal baru yang bagus. Program 12 langkah telah banyak membicarakan frasa selama bertahun-tahun yang disebut bertindak seolah-olah. Prinsip ini dapat membantumu melewati periode kelumpuhan emosional. Apa itu bertindak seolah-olah? Itu adalah alat sederhana, tetapi kuat yang mengatakan kamu dapat menciptakan keadaan luar dengan bertindak jika mereka sudah benar. Kamu memberikan kinerja tertentu seolah-olah itu yang kamu rasakan. Mood yang kamu tampilkan secara pura-pura pada akhirnya menjadi kenyataan. Andaikan kamu orang yang marah, tidak mau mengampuni, tetapi ingin memaafkan seseorang yang menyinggungmu, kamu bisa merasa dimaafkan dengan bertindak seperti kamu memaafkan. Mungkin kamu dingin dan terpisah, tetapi ingin senang dengan promosi rekan kerja. Kamu dapat bertindak seolah-olah kamu bahagia dan menemukan dirimu bahagia. Mungkin kamu khawatir deadline yang sangat besar sebentar lagi, tetapi kamu meyakinkan diri bahwa itu mudah dan mengatasi kesulitan dengan antusias daripada takut. Ketika kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa tantangan adalah hal yang sepele, kamu mungkin akan terkejut betapa mudahnya rintangan menjadi mampu diatasi. Berteman dengan kekhawatiran.
Kekhawatiran berjalan di depanmu seperti pesta pramuka sebelum situasi yang menantang datang. Hal itu mengintaimu sebelum hari besar di tempat kerja dan bersembunyi di balik bahumu ketika kamu melontarkan ide-ide. Jika kamu menganggap kekhawatiran sebagai musuh yang menyusup dan mencoba memadamkannya, kamu dapat menciptakan hubungan yang bermusuhan mengarah pada frustasi, kecemasan, dan kekacauan yang lebih dalam. Hal itu berlawanan dengan intuisi, tapi kuncinya adalah menempa hubungan baru dengan kekhawatiran. Sambutlah kekhawatiran itu dan bertemanlah dengannya. Meskipun kamu merasa khawatir, itu sebenarnya ada di pihakmu. Kekhawatiran adalah pelindung, peringatan akan ancaman, mencoba untuk menjauhkanmu dari bahaya. Semoga kamu bisa memikirkan kekhawatiran sebagai teman dibanding menganggapnya sebagai musuh. Semakin sedikit kekhawatiran, akan semakin banyak waktu santai yang akan kamu miliki. Dalam bukunya, yaitu Seni Kebahagiaan, Dalai Lama memberitahu seorang wanita yang makmur dari rezeki uang nomplok setelah investasi bisnis yang menguntungkan. Keberhasilannya yang tiba-tiba dan meroket malah membuatnya kehilangan uang, waktu luang, serta pensiun di usia muda. Setelah debu mengendap, segalanya kembali normal dan wanita itu mengatakan dia tidak lebih bahagia daripada sebelum mendapat rezeki nomplok. Ia membandingkan situasinya dengan pria yang tertular HIV. Merasa hancur karena berita itu, dia menghabiskan waktu setahun untuk mengatasi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tapi mengambil kesempatan untuk mengeksplorasi kerohanian untuk pertama kalinya, ia mendapat hidupnya berubah positif. Dia mendapat lebih banyak setiap hari dari sebelumnya dan anehnya merasa lebih bahagia daripada sebelum didiagnosis. Perolehan material seperti rumah baru, mobil, atau uang dapat membawa tinggi sementara yang rata setelah periode waktu yang singkat. Tragedi atau kehilangan dapat membuat kamu jatuh ke level terendah sepanjang waktu untuk sementara. Tetapi akhirnya suasana hati kamu balik normal. Terlepas dari apakah kehidupan membuat kamu suka atau tidak suka, yang penting adalah apa yang kamu lakukan. Bagaimana kamu bereaksi? Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan bagaimana kamu mengalami kehidupan. Tidak peduli seberapa menyakitkan atau sulit. Mengubah besar atau kecil setiap pengalaman sekitar dengan hati terbuka. Dengan menerimanya, membuatnya menjadi peluang untuk bertumbuh. Kelola dengan lembut. Jika kamu adalah bos yang gila kerja dengan kontrol otoriter di bawah kepemimpinanmu, moral karyawanmu menipis dan kelelahan untuk berkembang. Kamu mendorong dan mendesak bawahan ke titik yang mereka semestinya stres. Kamu pun mungkin tidak terhubung dengan kehidupan emosional karyawanmu dan tidak sensitif terhadap kebutuhan serta perasaan mereka. Perusahaan-perusahaan Amerika telah menemukan bahwa lingkungan kerja yang paling sehat adalah lingkungan yang mempertimbangkan faktor manusia. Jika kamu seorang manajer yang memberikan teladan, menginspirasi, melalui motivasi, perusahaan akan mencapai produktivitas yang lebih kreatif, pendapatan yang lebih tinggi, dan tenaga kerja yang lebih seimbang. Periksa kembali transmisimu.
Kecanduan kerja tidak menular, tetapi memiliki efek merusak yang ditularkan kepada mereka yang tinggal bersamamu. Anak-anak pecandu kerja memiliki tingkat depresi dan kegelisahan yang lebih tinggi dan percaya bahwa kejadian di sekelilingnya mengendalikan hidup mereka. Mereka membawa bekas luka psikologis ini hingga dewasa, ketika mereka bergantung pada orang lain untuk mengambil keputusan. Memiliki lebih banyak insiden perilaku obsesif, kompulsif, dan kurang percaya diri yang terkait dengan kecemasan serta depresi yang lebih besar daripada populasi pada umumnya. Banyak anak-anak pecandu kerja menerima pesan bahwa mereka tidak dapat mengukur atau bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka, karena mereka dihargai untuk kinerja mereka, bukan untuk siapa mereka. Dengan harapan orang tua yang berada di luar jangkauan, mereka menginternalisasi kegagalan karena ketidakmampuan mereka sendiri. Banyak yang akhirnya kecanduan untuk bekerja dan menampilkan dirinya sendiri. Kamu tidak akan berharap menghabiskan lebih banyak waktu bekerja dan lebih sedikit waktu dengan keluarga, karena besok tidak memiliki jaminan. Mungkin sudah waktunya untuk mengambil tindakan sebelum kamu memiliki penyesalan. Kamu mungkin memiliki kencan makan malam untuk bertemu keluargamu dan berbicara dengan hati, merencanakan kegiatan khusus atau perjalanan memperbaiki ikatan yang rusak. Dengarkan apa yang harus mereka katakan, cari tahu apa yang telah mereka lakukan, dan biarkan mereka tahu seberapa besar artinya bagimu. Kurangi tekanan. Bagaimana jika kamu memanfaatkan tekanan tuntutan pekerjaan untuk mempromosikan keseimbangan kehidupan atau kerjamu? Bagaimana jika kamu meminta dirimu untuk menghabiskan jumlah waktu yang sama dengan orang-orang terkasih saat kamu menghabiskan waktu bekerja? Bagaimana jika kamu harus mengikuti kelas meditasi di tempat kerja secara proporsional dengan jumlah penjualan yang kamu lakukan? Bagaimana jika bisnis tidak mengharuskanmu mengambil liburan? Bagaimana jika menjadwalkan waktu bersenang-senang dengan keluarga dan teman saat kamu melakukan pertemuan dengan rekan kerja? Bayangkan saja betapa indahnya dunia ini jika kamu memiliki lebih sedikit sakit kepala, masalah pencernaan, dan nyeri dada. Juga kamu memiliki lebih sedikit kekhawatiran, lebih banyak sukacita, lebih sedikit stres, lebih banyak ketenangan pikiran, serta kurang terburu-buru. Cool! Bayangkan bagaimana rasanya jika kamu memperlambat momen itu dan menikmatinya. Bersikap baik pada alam atau bumi. Kamu bisa mengambil kesempatan untuk merefleksikan bagianmu di sudut kecil planet. Tujuannya untuk membuat dampak positif pada dunia sehingga beresonansi dengan lebih banyak sukacita dan cinta. Pikirkan tentang memperbaiki tindakanmu dan bersikap ramah pada planet tempatmu tinggal. Tanyakan pada dirimu, apa yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah, menyelamatkan planet dari keturunan setelahmu, mengurangi jejak karbon, reklamasi, dan mengurangi penggunaan kertas. Kamu bisa berjalan lebih lembut, bergerak lebih lambat, dan mengambil langkah-langkah yang lebih damai di bumi selama hari kerjamu. Ketika pikiranmu melayang ke masa lalu atau masa depan, kamu dapat menempatkan dirimu pada saat ini untuk bekerja demi perdamaian dan kebahagiaan bagi semua umat manusia. Astronot Peggy Whitson menghabiskan lebih banyak waktu di luar angkasa daripada di bagian lain Amerika. Melihat seluruh bumi dari luar angkasa mendorongnya untuk berkomentar. Kita perlu berbuat lebih banyak untuk menjadi satu bumi, satu orang. Tanyakan bagian apa yang dapat kamu mainkan pada hari bumi untuk mempraktikkan keseimbangan kerja
atau kehidupan. Naiklah saat mereka turun. Ketika seorang rekan kerja atau pimpinan mengkhianatimu, bagaimana kamu meresponnya? Apakah kamu menyimpan dendam karena itu memberimu kepuasan emosional? Itu seperti makan racun tikus dan menunggu tikus mati. Kebencian secara berkelanjutan bekerja terhadapmu dan menghalangi hasrat serta produktivitasmu. Hal itu membuat hari kerjamu dipenuhi oleh kemarahan dan sakit hati, menghabiskan energimu, serta memfokuskanmu ke arah negatif. Mulai dari menikam rekan kerja hingga bos, kamu bertanggung jawab atas bagaimana kamu merespon orang-orang itu dalam hidupmu. Mereka yang membuatmu marah, menaklukkanmu. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu ditaklukkan atau diperkuat oleh para pemfitnah. Kamu dapat memberi orang lain kekuatan negatif atas hidupmu atau fokus pada apa yang penting bagi kebahagiaanmu. Ketika para pengkhianat menurun, kamu naik tinggi dan menuai manfaat dari arah positif di dunia kerja, rumah, serta pergaulan. Ketika keluarga pecandu kerja mengeluh, mereka dapat tatapan kosong dari orang-orang di sekitar mereka. Anggota keluarga diberitahu untuk memusatkan hidup mereka di sekitar jadwal gila kerja, bergabung dalam kecanduan dengan membawa anak-anak ke tempat kerja, dan mengantisipasi menghabiskan banyak waktu sendirian. Dalam dunia kesehatan mental, integrasi kata kunci mengacu pada pengaktifan atau pengaburan batas-batas dan menciptakan disfungsi keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa batas-batas kerja yang fleksibel sering berubah menjadi pekerjaan tanpa batas. Dan bahkan niatan memeriksa email setelah jam kerja dapat membahayakan kesehatanmu. Bagi pecandu kerja yang telah memiliki anak, mereka biasanya membawa anak-anak dalam perjalanan bisnis atau ke kantor sesekali untuk menunjukkan pada anak-anak yang orang tua lakukan ketika mereka tidak berada di rumah. Namun, mengintegrasikan keluarga dan anak-anak ke dunia kerja secara teratur membuat kecanduan pekerjaanmu menjadi pusat kehidupan keluarga dan secara tidak sengaja menaungi kehidupan keluarga lainnya. Alam pemulihan kamu. Kamu mengembangkan kejelasan untuk membedakan antara batas kabur dan garis sehat. Kerja adalah bagian terpisah dari kehidupan, tidak semuanya, dan kamu mendapat nilai A+ karena tidak membiarkan pekerjaan mengalir ke saat-saat pribadi bersama orang yang kamu cintai. Pelimpahan tugas. Jika kamu kesulitan melimpahkan proyek ke orang lain, kamu dapat belajar mendelegasikan agar bisa bekerja secara optimal. Tentu saja, jika kamu gila kerja, yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di bawah ketidakmampuan untuk mendelegasikan adalah adanya rasa takut bahwa ada sesuatu yang diambil darimu, takut kehilangan kendali atas hasilnya. Bahkan, jika kamu melewati sebuah proyek, kamu cenderung terdorong untuk menarik leher orang yang dianggap bertanggung jawab untuk proyek itu. Mungkin kamu takut untuk melakukannya karena kamu percaya orang lain bisa menanganinya juga. Kamu akan bekerja siang malam, memastikan semua hal dilakukan dengan baik daripada membuang waktu dengan banyak ide buruk dari rekan kerja. Penting untuk membingkai ulang seni delegasi. Sebagai contoh, kamu tidak menganggap sebagai pekerjaan yang tidak kamu inginkan. Kamu tidak takut bahwa mendelegasikan tugas atau meminta bantuan dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan. Kamu tidak melihatnya sebagai pengorbanan kualitas proyek. Kamu melihat pendelegasian sebagai kesempatan untuk bertempur dan meningkatkan diri sendiri menjadi kolaborator kreatif dan pekerja tim yang baik. Saat kamu belajar untuk melepaskan, kamu mendorong rekan kerja untuk menunjukkan keterampilan mereka. Dan akhirnya dengan berbagi beban kerja,
Kamu melepaskan beban dirimu sendiri. Menerima ketidakpastian. Hidup ini penuh dengan masalah yang tidak terduga. Jika kamu tidak bisa menerima ketidakpastian, maka hal itu berubah menjadi ketakutan dan kamu melawannya dengan gigih yang justru akan menciptakan lebih banyak ketegangan. Sejujurnya, ketidakpastian itu pasti dilakukan dari beberapa hal yang dapat kita andalkan. Kemampuanmu untuk menerimanya sebelum menumbuhkan ketenangan pikiran. Dengan kata lain, dari penulis Eckhart Tolle, jika ketidakpastian dapat diterima dengan sempurna, itu berubah menjadi peningkatan gairah, kewaspadaan, dan kreativitas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu telah melawan situasi yang tidak pasti, dan kemudian perhatikan ketegangan di tubuhmu yang menyertai perlawanan. Sepenuhnya menyerah pada ketidakpastian, mengurangi frustasi dan kecemasan, menciptakan hati yang terbuka, kehadiran yang damai, serta pikiran yang jernih. Mengolah persahabatan. Persahabatanmu mencerminkan betapa amannya kamu di dalam. Kamu harus merasa cukup aman untuk membiarkan teman melihatmu tanpa topeng dan setuju untuk mencintai mereka tanpa syarat juga. Ketika mereka mengungkapkan diri kepadamu dan semua, terlepas dari kesalahan mereka, kamu dapat cukup mencintai mereka hingga ingin membuat hubungan dua arah. Apakah kamu memiliki seseorang untuk berbagi jenis ikatan seperti ini? Jika kamu tidak memiliki teman dekat, kamu harus sangat menginginkannya untuk menempelkan lehermu keluar. Kamu harus bersedia mengungkapkan apa yang mengganggumu, untuk membagikan apa yang kamu takuti, mengambil resiko membiarkan orang lain melihat bagian yang paling rentan, dan untuk membagikan apa yang dapat kamu diskusikan. Rangkullah kehancuran. Kehidupan menghancurkan setiap orang sampai taraf tertentu, dan jika kamu telah lama hidup, kamu telah hancur dalam beberapa cara. Setelah itu, kamu lebih kuat. Karena pada awal, para filsuf, novelis, dan penulis lagu telah mempopulerkan gagasan bahwa apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Hal terakhir yang ingin kamu dengar ketika menaiki bukit adalah rasa sakit itu membuatmu lebih kuat. Jika kamu seperti kebanyakan orang, kamu menyimpan luka yang bersarang di hati dan jiwamu yang mengilhami sikap ketahanan, serta tekad. Belajar dari pengalaman yang sulit memungkinkanmu untuk tumbuh lebih kuat setiap kali kamu bangkit sekali lagi. Kamu dapat mengubah pengalaman negatif menjadi pengalaman positif, kegagalan menjadi sukses, kemunduran menjadi gerakan maju, kekuatan yang berada di tempatmu yang rusak lebih kuat daripada tantangan yang ada di hadapanmu. Kamu tidak akan utuh jika kamu tidak merangkul kehancuranmu sebagai bagian integral dari hidupmu. Dalam kata-kata orang yang selamat dari bencana dan psikolog Viktor Frankl. Cara di mana seorang pria menerima nasibnya dan semua penderitaan yang ditimbulkannya. Cara dia memikul salibnya, memberinya banyak peluang, bahkan di bawah situasi yang paling sulit, untuk menambahkan makna yang lebih dalam pada hidupnya. Periksa dirimu. Langkah 4 dari Workaholic Anonymous merekomendasikan untuk membuat inventaris moral, pencarian, dan tak kenal takut pada diri sendiri. Pemeriksaan diri membantumu menunjukkan kekuatan dan keterbatasanmu, sehingga kamu dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang kondusif atau menghambat pertumbuhan atau pertumbuhan orang lain. Kamu mungkin mengidentifikasi ketidakmampuanmu untuk mendelegasikan tugas kerja pada bawahan atau rekan kerja, mengetahui jauh di lubuk hati bahwa rekan kerja dapat melakukan juga, bahkan lebih baik darimu. Kamu mungkin menyadari bahwa standarmu tidak realistis
dan tidak adil bagi mereka yang bekerja, hidup, dan bermain denganmu. Atau mungkin kamu memeriksa intoleransi dan ketidaksabaranmu dengan orang-orang yang tidak mengikuti kecepatan atau kepatuhan terhadap cara dan sudut pandangmu. Apakah kamu berpikiran terbuka tentang masa depan yang tidak pasti atau hasil karir? Atau sudahkah kamu menyilangkan lengan, menanam kaki, dan mengambil keputusan? Setelah memeriksa sudut pandang, pengalaman potensial, atau kemungkinan pertemanan yang telah kamu tutupi dari kehidupan, tanyakan apa yang bisa saya buka lebih banyak untuk memperkaya hidup saya dan tumbuh sebagai manusia yang fulfill atau penuh. Poin penting di bulan April. 1. Buatlah inventaris tanpa takut akan integrasi hidup dan kenali kekuatan serta keterbatasan yang kondusif untuk atau menghambat pertumbuhan, kegembiraan, dan ketenanganmu. 2. Berlatih bernafas dengan penuh kesadaran untuk melabuhkanmu di saat ini dan sekarang. 3. Ingatlah semuanya tidak bersifat darurat, tidak semuanya urgensi, dan tempatkan tujuan serta kegiatanmu bersamaan dengan kehidupan daripada mencoba untuk menempatkan kehidupan bersama dengan agendamu sendiri. 4. Berlatih seni tidak melakukan apa-apa. 5. Mendelegasikan. 6. Berdamai dengan kekhawatiran dan pengganggu batinmu. 7. Jangan percaya apapun yang kamu pikirkan. Terima kasih. Itulah Maret dan April untuk buku ini. Sampai jumpa lagi di bulan Mei dan Juli di video berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan pembacaan saya. Mungkin artikulasi atau jeda atau translate dari buku ini ya cukup sulit kadang-kadang. Sampai jumpa kembali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun Horas, Assalamualaikum, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.